Minggu pagi 6 April 2019 sekitaran pukul 7 pagi, angkot bernomor 06A yang rutenya dari arah Jatinegara menuju Pasar Induk Kramat Jati. Pagi itu seperti biasanya, melintasi Jalan Mejen Sutoyo, Kebun Pala, Makassar, Jakarta Timur. Saat itu, salah satu penumpang angkot melihat ada burung lovebird berwarna kuning biru. Penumpang itu lantas meminta diturunkan. Ia hendak menangkap burung itu. Saat hendak mendekati burung, si burung malah kabur terbang. Penumpang itu lantas mengejar si burung sampai ke Taman Kota Tol Jagorawi. Namun, burungnya berhasil kabur. Penumpang itu pun lantas kembali ke jalan raya. Saat itulah ia mencium bau busuk. Tanpa sengaja, penumpang tersebut menemukan mayat yang kondisinya sudah terkubur, namun hanya sebagian tubuhnya saja dan ditutupi daun pisang. Penemuan jenazah itu lantas dilaporkan ke Polres Jakarta Timur. Polisi yang datang langsung mensterilkan TKP penemuan jenazah. Polisi kemudian mengangkat jenazah tersebut, yang ternyata adalah seorang wanita yang sedang hamil. Usia kehamilannya sekitar 8 bulanan. Kondisi jenazah tak dapat dikenali lantaran wajahnya sudah membengkak. Di tubuh korban ditemukan bekas injakan kaki, tepatnya di bagian punggungnya. Ditemukan juga luka di bagian dahi sebelah kiri yang diakibatkan benda tumpul. Adapun ciri-ciri korban antara lain usianya diperkirakan sekitar 20 hingga 25 tahunan, tinggi badan 160 cm, berat badan 65 kg. Rambutnya lurus sebahu, kulitnya kuning langsat, ada tahi lalat di bawah kuping kanan, ada bekas luka bakar di kaki kanan, gigi depannya patah kecil. Saat ditemukan, korban mengenakan baju hijau muda dan bergambar boneka, serta korban mengenakan celana legging warna hitam dengan nis merah. Sementara itu, setelah dilakukannya visum, diketahui jika korban sedang mengandung anak laki-laki. Polisi lantas berkoordinasi dengan pihak jasa marga untuk meminta CCTV tol. Sayangnya, CCTV di daerah tersebut belum terpasang. Tak ditemukannya kartu identitas di dekat korban membuat petugas kesulitan mengenali korban. Polisi pun menyebarkan brosur informasi penemuan jenazah tanpa identitas, serta melampirkan gambar sketsa wajah korban. Namun, setelah lebih 1 tahun, polisi tak juga berhasil menemukan pelaku pembunuhan wanita hamil itu. Jenazah korban pun kini sudah dimakamkan di TPU umum oleh petugas. Mbak kata pepatah, bagaimanapun bangkai disimpan bakal tetap tercium juga. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, polisi menerima laporan dari warga jika ada seseorang curhat pernah membuang wanita hamil ke pinggir tol Jagorawi. Polisi pun langsung melacak orang tersebut. Didasarkan informasi yang diperoleh, orang itu bernama Khairul Fauji. Pria itu pun berhasil ditangkap di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Lantas benarkah jika pria itu adalah pelakunya? Apa motif pelaku hingga tega membuang korban yang saat itu tengah hamil 8 bulan? Siapa jugakah korban? Inilah kisah dan ceritanya. Fauji kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sana ia ditanyai apa yang sudah terjadi pada korban hingga korban harus dibunuh. Saat itu Fauji pun berkisah jika bukan dia pelaku pembunuhan wanita hamil itu, melainkan Hendra Supriyatna. Hendra adalah seorang supir bus jurusan Rambutan Cikarang. Kala itu Fauji bekerja sebagai kernet Hendra. Alasan itulah ia membuat Fauji terlibat kasus pembunuhan yang sebenarnya pelakunya adalah Hendra. Didasarkan pengakuan Fauji, polisi lantas mencari Hendra yang dimaksud.
hingga Hendra pun berhasil ditangkap di daerah Semarang, Jawa Tengah. Saat penangkapan, Hendra sedang berada dalam mobil kontainer ekspedisi yang sedang terparkir. Polisi lantas membawanya ke Jakarta. Saat berada di Polsek Makassar Metro Jaya, Hendra mengakui jika benar ia telah membunuh dan mengubur wanita yang ternyata pacar gelapnya itu. Dan Fauji hanya dimintai tolong olehnya untuk membantu membuang korban. Hilda Hidayah, wanita inilah yang menjadi kekasih gelap Hendra, yang merupakan warga Tasikmalaya. Hendra sendiri sebenarnya sudah menikah. Sudah setahun mereka berpacaran. Bahkan Hendra sering menginap di kosnya Hilda. Hingga Hilda pun hamil. Kala itu Hilda meminta untuk dinikahi, namun Hendra selalu mengelak. Hingga usia kehamilan Hilda semakin membesar. Pada tanggal 3 April malam tahun 2019, Hilda menemui Hendra di busnya. Ia mengamuk pada Hendra. Hilda minta segera dinikahi. Mereka pun ribut di sana. Fauji kala itu juga ada di sana. Enggan ikut campur, Fauji lantas turun. Hendra yang terus-terusan didesak lantas emosi. Ia mengambil balok yang biasa digunakan untuk menyanggah pintu bus. Hendra kemudian menyerang Hilda. Kepala Hilda dipukul. Lantas Hilda dicekik selama 5 menit. Hilda pun meninggal di sana. Hendra lantas memanggil Fauji, kemudian meminta bantuan Fauji untuk membuang Hilda. Sesampainya di daerah tol Jagorawi, Hilda diseret turun, bahkan sampai punggung Hilda terbentur bus hingga ada luka. Kemudian dibantu oleh Fauji, Hilda dikubur seadanya dan kemudian ditinggal begitu saja. Hingga suatu hari, Hilda pun ditemukan warga tanpa sengaja. Di hadapan petugas, Hendra mengaku menyesal. Ia bahkan sebenarnya ingin menyerahkan diri. Hendra juga menitipkan permohonan maafnya yang sebesar-besarnya kepada keluarga Hilda. Hendra dan Fauji dikenakan pasal pembunuhan berencana 480 dengan ancaman hukuman mati. Kini Hilda memang sudah dimakamkan. Keluarga pun sudah diberitahukan tentang musibah yang menimpa Hilda. Begitulah akhir dari kejahatan. Bagaimanapun ditutupi, pastilah akan ketahuan. Tak ada kejahatan yang sempurna. Demikianlah kisah dan cerita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.